Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Selamat berhari Minggu, nikmati sukacita bersama keluargamu. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Ketika sudah dekat hari raya Pentakosta orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua binatang, kambing, domba, dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksud Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini Yesus begitu marah terhadap orang-orang yang berjualan dan para penukar uang. Mereka duduk di dalam bait Allah. Mereka berjualan di rumah Allah. Maka Yesus sangat marah akan sikap mereka ini. Yesus mengatakan, "Jangan jadikan rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Yesus mengajarkan kepada kita untuk tahu menempatkan diri. Kalau masuk rumah orang, tahu aturan mainnya. Kalau masuk ke rumah orang harus sopan. Dan kita harus membedakan mana pasar, mana tempat berjualan, dan mana bait Allah. Bait Allah adalah tempat Allah bertakhta. Maka Yesus mengajarkan kepada mereka untuk setia kepada Allah. Tempat itu adalah tempat untuk menghormati Allah, bukan untuk berjualan. Maka kita patut bertanya pada diri kita masing-masing hari ini. Bagaimana dengan sikap saya ketika pergi ke rumah Bapa, pergi ke gereja, ke rumah Allah? Apakah disposisi batin saya begitu baiknya? Ataukah saya di dalam gereja pun masih ngantuk, masih main HP, masih ngomongin orang? Atau saya di dalam kapel di gereja, tapi pikiran saya kemana-mana? Tuhan mengajarkan kepada kita untuk fokus saat kita berbicara dengan Dia dalam doa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari kita belajar untuk berjumpa dengan Dia di dalam rumahnya. Rumahnya yang kudus, rumahnya yang suci. Maka jauhkan dari segala tingkah laku dan perbuatan kita yang tidak sesuai ketika kita masuk dalam rumah Allah. Kalau kita masuk rumah orang saja, kita permisi, kita ketuk pintu. Bagaimana dengan rumah Allah?
Maka Yesus sangat marah hari ini karena mereka menjadikan rumah Bapaknya sebagai tempat berjualan. Harusnya Bapak Ibu, seperti apa yang dikatakan tadi di dalam kitab suci, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Saking cintanya akan rumah Allah, ada begitu banyak pribadi yang selalu setia datang untuk menimba kekuatan dari Allah, untuk menerima tubuh dan darahnya. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku, menghanguskan keinginan diri sendiri, tapi datang untuk menerima berkat berlimpah hanya daripadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang melakukan perjalanan, baik di darat, laut maupun di udara. Dampingi mereka semua satu persatu. Biarlah perjalanan ini penuh dengan kedamaian. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Biarlah dalam perjalanan ini mereka penuh dengan sukacita yang berasal daripadamu. Dampingi mereka Tuhan. Hantarlah mereka ke tempat tujuan dengan selamat. Biarlah sukacitamu yang mereka terima, mereka bagikan dengan orang-orang yang hendak mereka jumpai. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.